Tes. Halo semuanya, selamat datang di channel Tanpa Budget, channel yang kian hari kualitas audionya semakin jelek. Kali ini kita akan mempelajari tentang curve. Saya tidak akan menjelaskan curve itu apa, tapi saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan curve dalam geometry nodes gitu. Kan kita sudah beberapa kali menggunakan mesh dan ya sedikit tentang gerbang logika, tapi kita belum menyentuh curve gitu. Saya akan coba buka saja si ini filenya. Tanpa budget KST. Kayaknya ini. Nah ya. Terakhir kan kita sampai sini ya. Kalian lihat sebuah tabel yang pengertian ini. Kalian tidak perlu hafal ini ya, tapi kalau juga kalian bisa coba praktekkan satu-satu menggunakan Euler math-nya. Kita akan coba menggunakan ini curve, seperti yang saya katakan, walaupun ini saya lupa upload di 4 episode kemarin. Saya akan gunakan file ini terus dan membiarkan semuanya cukup agar kalian bisa mencoba satu persatu si montrenya. Oke, kita akan fokus pada objek cube ini. Saya hapus saja ini ya, agak-agak halus. Curve itu berbeda dengan mesh, dia perlu bantuan untuk tidak semua curve, terutama curve lain mana sih curve Unity, kita akan menggunakan saja curve line. Nah, curve line ini seperti yang kalian lihat hanya terlihat ini seperti garis ini. Sebenarnya kalian juga bisa coba menggunakan curve line ini ataupun menduplikasi ini menggunakan single vertices kemudian di slide ke atas. Di sini bisa kalian lihat ada start point dan end point di nodes-nya. Start point itu ya seperti ini ya start point dan end point. Ya intinya titik awal dari curve tersebut kalian bisa geser ke sana kemari. Dan menggunakan pembahasan saya kemarin, kita bisa gunakan empty atau objek lain sebagai endpoint ataupun start point-nya. Misal saya ambil ini, kemudian sini saya sini-sini saja. Nah, seperti ini. Jadi kita sudah bisa mengontrol start point-nya menggunakan empty ini, ataupun endpoint-nya menggunakan empty juga. Seperti ini. Untuk memberikan visual yang lebih jelas, saya akan berikan tambahan agar si curve ini bisa terlihat tebal. Ini kan cuma terlihat seperti edge saja gitu. Kita bisa tambahkan namanya curve to mesh. Untuk mempertebal si curve itu kita harus mengubah curve ini jadi mesh, kemudian memberikan profile agar curve tahu bentuk seperti apa yang harus dia buat gitu. Di sini saya akan masukkan saja curve circle. Ini nantinya ketika kalian tambahkan profile ini akan menjadi sebuah referensi gitu atau apa ya sebetulnya. Jadi si curve ini akan mengikuti bentuk pada ke objek yang diberikannya. Karena ini curve, kalian juga harus memberikan inputnya curve. Kalian tidak bisa memberikan inputnya ini adalah mesh, misal mesh circle ini, seperti ini akan langsung memberikan error. Input geometry has unsupported type atau sebenarnya mesh. Jadi harus diberikan curve juga. Kalau kalian maksa, bisa kalian ingin memasukkan cube gitu, ini. Kalian bisa ubah dulu cube ini menjadi mesh, menjadi curve dengan cara mesh to curve seperti ini. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, ini karena si cube itu kan gini ya,
Nah, ini seperti ini. Jadi bisa terlihat di sini ada seperti semacam subdivision, tapi ini bukan kayak ini ya, kayak overlapping gitu, overlap. Kalian juga gunakan saja profile seperti itu. Nah, seperti yang kalian lihat di wireframe view, kita bisa melihat si ininya, si curve itu terlalu kurang low poly gitu, atau si jumlah poligonnya kurang. Kalian bisa tambahkan jumlah poligon ini menggunakan resample curve. Karena melakukan resample curve, kalian juga semacam memberikan subdivisionnya. Sebenarnya subdivision juga bisa kalian lakukan menggunakan subdivide curve. Nah ini, jangan tambahkan seperti ini. Ini saja kalau kalian menggunakan resample curve, itu jumlahnya bisa diatur menggunakan count, evaluated, atau menggunakan length. Jadi kalian bisa atur seberapa jauh jarak dari suatu titik itu agar bisa dilakukan subdivide. Ini kita bisa katakan jarak sini sampai sini adalah 0,1 meter. Bisa kita coba saja menggunakan ini, menggaris. Nah, seperti ini. Kurang lebih tepat ya, hampir tepat ya, karena ini 0,1 gitu. Kalau kita gunakan, kalau kalian gunakan pengetahuan matematika dasar kalian juga kan biasanya 3 angka di belakang itu dihapus gitu. Ataupun kalau 2 angka seperti ini sama, ini langsung di 0,1 saja. Jadi ya, udah lah. Oke, bisa dilihat saja. Kemudian, kalian juga bisa melakukan hal yang sama seperti di editing mode, yaitu melakukan tilt atau memutar si pivot point dari curve-nya. Mungkin pembahasan episode ini akan lumayan panjang karena curve ini sangat banyak sekali pengaturannya. Jadi ini akan bisa saya tilt, set curve atau kalian bisa cari semuanya di sini, di node, kemudian di add, kemudian curve, setelah itu operation atau right, ini right, kemudian bisa kalian set curve tilt untuk memutar si curve-nya seperti ini. Terus seperti yang kalian lihat ini, kalau kita putar-putar juga tidak akan terlalu berpengaruh pada visualnya, apalagi ketika jumlah poligonnya banyak gitu. Kecuali kita berikan jumlah poligon pada profil ini cuma 6 gitu. Ini bisa terlihat seperti ini. Ini 5. Oke, seperti itu. Kemudian kita juga bisa mengatur ukuran dari radius si curve-nya. Radius ya karena sekitar circle gitu, lingkaran. Set curve radius. Nah ini. Seperti ini. Sebenarnya untuk mengatur radius sudah kalian bisa mengaturnya menggunakan profile langsung gitu, seperti ini. Hanya saja dengan menggunakan ini curve radius, kalian bisa mengaturnya lebih detail. Ada satu pembahasan yang belum saya bahas itu terkait dengan ini titik-titik ini. Ini sebenarnya ada alasan-alasannya kenapa ada titik bulat seperti ini. Ada prisma yang bertitik, ada prisma juga yang tidak ada titiknya gitu. Hanya saja seingat saya ada kreator lain yang sudah membuat pembahasan itu, jadi saya sarankan kalian menonton beliau. Beliau juga seorang yang mengajarkan saya in-depth atau dalam tentang geometry nodes. Namanya adalah Erinner Woodford. Dia orang London, jadi tonton saja channelnya. Walaupun memang bahasa Inggris, jadi silahkan kalian agak berusaha lah untuk mempelajari bahasa Inggris. Nah, ini radius. Kalau kalian perhatikan dengan ada perbedaan antara yang bulat dan yang prisma ini. Yang prisma ini dan prisma yang titik ini bisa kalian tambahkan sebuah operasi matematis gitu. Berbeda dengan misal transform geometry ini. Di sini bisa kalian lihat kan cuma lingkaran saja gitu ya. Dengan warna biru dan ungu gitu. Warna biru ini
biru ungu ya, atau biru lah. Ini ungu. Biru ini langsung secara bisa kita pahami vektor, ini juga vektor juga. Kalau ini rotation, ungu itu rotation. Kalau biru itu vektor gitu. Kalau kalian tambahkan operasi seperti add node gitu, ini bisa saja seperti ini. Misalnya ketika kalian tambahkan field atau misal position seperti ini akan langsung ya. Karena ini prisma, ini lingkaran, ini akan memiliki perhitungan yang berbeda gitu. Ada perintah yang berbeda yang tidak bisa diproses oleh lambang ini gitu. Mungkin akan saya bahas, tapi di episode selanjutnya saya akan bahas field, saya akan bahas di penutupan nanti lah. Nah, agar lebih menarik, kita akan gunakan yang namanya parameter, spline parameter. Saya akan coba saja menggunakan faktor itu aja sebagai contoh. Seperti yang kalian lihat, ini membuat si curve-nya itu terlihat kecil menjadi besar gitu. Saya tarik ini akan semakin ukurannya tetap saja sama. Tapi kalau saya gunakan length, harusnya berbeda sih, ini lebih besar. Nah, apa bedanya length dan faktor? Faktor length, ini faktor length dan index. Faktor itu akan membuat si panjangnya ataupun tidak peduli seberapa panjang curve itu, nilainya 0 sampai 1 gitu, semuanya 0 sampai 1. Kalau length seperti namanya, ini akan menghitung panjang dari curve tersebut, kemudian diterapkan pada masing-masing vertex gitu, atau control point mungkin sebenarnya. Nah ini, nah control point gitu. Kemudian kalau indeks itu akan mengambil nilai dari indeksnya. Di sini kan kalau kalian lihat ada 0 sampai 100 berapa lah, banyak lah. Ini mah ini. Kalau dari control point kan ini ada 42. Jadi yang paling sini nilai radiusnya itu sekitar 42 meter gitu lah. Mungkin sebesar itu. Kita akan gunakan faktor. Nah, karena ini perhitungannya 0 sampai 1, kita juga bisa gunakan operasi lain, yaitu length, untuk mengatur si ukurannya. Jadi seperti ini. Misalnya ini kan dirinya tidak terlihat, kita bisa naikkan saja agar ini seperti ini. Kita juga bisa tambahkan lagi ini misal, nah seperti ini. Jadi lebih dinamis gitu, atau organik lah. Bentar saya ganti lagu dulu. Apa ya? Lagu. Oke, kita lanjut. Kemudian sama dengan tilting, ini kan juga masih menggunakan prisma. Jadi kita bisa gunakan faktor untuk memberikan efek yang menarik. Jadi ini kan seperti diputar gitu. Kita bisa gunakan node ini, kemudian gunakan multiply untuk memberikan efek spiral, jadi seperti bor gitu ya. Kita juga bisa memberikan efek animasi gitu. Misalnya saya gunakan add, kemudian frame, scene time. Saya akan menggunakan second saja. Seperti ini. Jadi berputar seperti bola gitu. Nah, kalau semisal kalian melihat si geometrinya mulai patah-patah seperti ini, kalian bisa tambahkan saja si ininya, poly count-nya seperti ini. Tapi semakin banyak juga si konteksnya. Jadi hati-hati lah. Ini sudah terlalu banyak. Apalagi ya?
Kita akan coba membuat objek sederhana lah menggunakan curve ini. Ini akan saya simpan saja. Kita akan menggunakan curve baru. Ini akan saya duplicate. Ini Ctrl Shift Alt klik kiri. Kemudian untuk tingginya saya akan ubah menjadi 5. Setelah itu curve to mesh seperti ini. Kemudian saya berikan profile sama seperti circle, curve circle. Setelah itu saya akan berikan radius untuk mengatur radiusnya. Set curve radius. Kemudian saya akan gunakan parameter untuk mengatur radiusnya. Jangan terlalu tinggi lah, 2 saja. Nah, ini agak ganggu. Oke. Nah, kemudian saya akan gunakan color ramp saja agar lebih beginner friendly lah, karena akan yang biasa dipakai itu ini color ramp. Ya, saya awal-awal juga sering menggunakan color ramp. Ada juga kan float curve dan lain-lainnya gitu. Kita coba menggunakan float curve dulu biar kalian bisa langsung tahu float curve itu apa. Nah, ini float curve ini ke sini. Kemudian karena kita membutuhkan resolusi, kita tambahkan saja di sample curve. Setelah itu jumlah fontnya saya akan ubah menjadi length dan ininya akan saya ubah menjadi 0,05. Setelah itu dari sini kita bisa atur bentuknya. Akan saya akan seperti ini. Ini akan saya ubah seperti ini. Dan kita membuat sebuah cup seperti ini. Ini juga sudah lumayan. Nah, cup. Kalau kalian ingin membuat si pegangannya lebih tinggi, ini tinggal digeser saja seperti ini. Ini saya ubah seperti ini. Ini akan saya ubah. Nah, mungkin seperti ini saja. Kemudian ini kan terlalu terlihat bolongnya tengahnya. Kalau kita bayangkan di sini ada air, mungkin akan langsung jatuh ke bawah gitu. Jadi kita bisa berikan extrude untuk memberikan efek tebal gitu. Ini individualnya kalian uncheck atau jangan di checklist. Kemudian offsetnya saya akan ubah menjadi negatif seperti ini sampai terlihat ininya menutup gitu. Mungkin seperti ini saja lah. Setelah itu begitu kita berikan ketebalan sedikit agar tidak terlalu ini saya naikkan seperti ini. Kemudian untuk memberikan efek tebal kita combine saja ataupun di merge menggunakan Ctrl Shift klik kanan mixing. Nah, jadi objek yang sebelumnya di extrude dan objek yang telah di extrude semuanya disatukan. Tapi karena ini di join, ini belum tentu di si vertexnya nyatu gitu. Jadi kalian harus tambahkan merge by distance. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita mendapatkan masalah baru, yaitu kalian bisa lihat di sini ada sedikit artifaknya ataupun error di sini. Jadi terjadi karena si normalnya terbalik gitu. Ini bisa kita buktikan dengan cara melihat di face orientation dan bisa kita perhatikan si extrude bagian dalamnya itu warna merah, yang mana itu terbalik. Kita ingin si bagian dalamnya juga warna biru ataupun positif, jadi kita bisa gunakan flip face ini. Nah, dan sekarang si error tadi sudah hilang. Nah, seperti ini. Sekarang kita akan memberikan sedikit tekstur sederhana saja kaca. Untuk menambahkan tekstur seperti yang saya katakan sebelumnya, kita tambahkan set material. Kemudian kita cari material yang ada di sini. Kita bisa gunakan langsung material saja atau kalian bisa tambahkan material baru. Beri nama cup misalnya. Bukan cup ya, apa ya namanya? Cangkir juga bukan sih. Gelas lah. Makin salah. Oke, kita langsung berikan tekstur saja. Teksturnya sederhana.
karena kita menggunakan PV. Kalian tekan ke ambient, bloom, dan screen face reflection. Juga jangan lupa aktifkan reflection karena kita ingin melihat efek kaca gitu. Kemudian di settings kalian juga harus aktifkan ray trace reflection. Kalau kalian tidak centang reflectionnya, maka transmission tidak akan terlihat gitu. Kita tunggu ini. Kalau ini di telepon kan ya, ada cuman ya kurang. Terima kasih. Saya akan tambahkan blend untuk memberikan kalau kalian uncheck, jadi tidak ada reflection atau pantulan cahaya dari satu objek ke objek lain gitu. Seperti ini. Nah, ininya kayak kaca tapi tidak memantulkan apa-apa gitu. Kemudian kita akan memberikan sedikit detail. Karena ini kaca, kita ubah IOR-nya menjadi 1 saja. Tapi terlihat menjadi seperti ini. Karena itu kita perlu bantuan layer weight. Ini. Kita ingin pastikan di area samping itu si IOR-nya tinggi. Kalau kalian penasaran IOR itu apa? IOR itu singkatan dari index not IOR singkatan dari index of reflection. Semakin tinggi suatu IOR-nya, maka pantulan cahayanya itu akan semakin terlihat gitu. Semakin rendah makanya kalau semakin rendah itu agak semakin aneh gitu. Nah, ini sudah dipantokkan di 1 gitu. Kalau kalian gunakan blender 3 titik berapa gitu, IOR-nya itu bisa lebih kecil dari 1. Tapi ya intinya semakin tinggi semakin memantul gitu cahayanya. Kalau kalian ubah menjadi 1, ya ini defaultnya jadi akan seperti transparan. Jadi kita butuh bantuan layer weight, tapi karena layer weight itu nilainya 0 sampai 1, kita ubah menggunakan range-nya kita ubah menggunakan map range. Yang sebelumnya 0 sampai 1 kita ubah menjadi 1 sampai 0,1,2 seperti ini. Kemudian ini tempel ke sini. Jadi bisa kalian atur kembali. Mungkin kita ubah saja menjadi ini 1 sampai 2 seperti ini. Kemudian apa lagi ya? Mungkin di normal aja kalau di map range lagi gitu. Dari 2 dari 1 sampai 2 sampai jadi 1 sampai 1. Nggak bisa ya? Iya. Dari sini kita bisa gunakan color ramp, nggak bisa sih, soalnya kan ini sudah lebih dari 1,2. Gimana ya? Kita gunakan color ramp, tapi ini, tapi nilainya kita tambah menggunakan tambah 1. Jadi harusnya bisa sih. Nah, bisa kan. Jadi saya ingin tengahnya itu transparan, tapi ya kita ubah ini agar tidak terlalu oh iya, ini yang harus dikurangi. Nah, seperti ini. Kemudian linear menjadi display. Kemudian kita juga ingin ada sedikit pantulan cahaya dari ininya. Karena kalau kalian lihat
Kalau saya dekatkan mungkin agak kurang gitu si glare-nya. Jadi kita juga gunakan saja si layer white ini untuk memberikan efek cahaya emission. Jadi sedikit menipu lah. Kemudian kita tambahkan color ramp juga. Tapi kita ingin si sumber cahayanya itu atau pantul cahayanya berada di area sini. Nah ya, ini akan saya coba kalau Ctrl T, kemudian di sini kita gunakan gradient yang ini saja, yang sederhana saja. Just ini objek. Nah seperti ini. Kemudian untuk objeknya ini empty. Lihat, ini terlalu jauh ya. Like, nah seperti ini. Tapi kita rotate kan? Sebenarnya kurang tepat sih, tapi ya kalian tahu lah maksud saya. Kemudian karena ini terlalu bersih, kita tambahkan bump. Kemudian tambahkan noise. Dan kita kurangi sistem. Intinya kita tambahkan imperfection. Ini masih terlihat ini. Apa lagi ya? Ini saya naikkan sedikit. Atau roughness ini deh, karena terlalu ini. Ya coba lihat di cycles sebentar. Oh, ini kita cabut. Kalau cycles lumayan bagus ya, karena ya namanya juga cycles. E-Vision. Nah, jadi ini agak metalik. Ini dia agak keruh. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video ini. Di video selanjutnya saya akan coba menjelaskan kepada kalian tentang field secara singkat saja, karena
uh, bagi saya juga lumayan agak susah membahas tentang field itu. Ada mesh, ada field productive gitu. Jadi ada field untuk beda-beda lah. Jadi sekian saja yang bisa saya sampaikan pada video ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan selamat berjumpa lagi di video selanjutnya.